Om Swastiastu, kembali lagi bersama Tiang Jiwat. Kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan tapel binatang untuk gogong ini ya. Untuk kali ini saya akan membuat tapel lembu karena itu ada request sih sebenarnya. Bahannya sama, koran, kemudian clay, kemudian plaster kertas. Caranya sama ya, hanya koran kita bejak seperti ini awalnya, kemudian kita plaster kertas sampai padat ya. Oke teman-teman, kita lihat selanjutnya, cekidot. Ya, oke teman-teman. Artinya selesai kita membuat bakalan kepala seperti ini. Ya, ini jadinya kira-kira ini akan jadi lehernya nanti. Ini raksasa, kalau bisa dibilang raksasa berkepala kerbau ya, atau sapi. Ini akan jadi moncongnya, mulutnya di sini. Ini pipinya. Kemudian ini jidatnya, nanti di sini matanya. Mulutnya di sini ya nanti ya. Kemudian sekarang kita akan tempel clay seperti biasa. Oke teman-teman, cekidot. Oke teman-teman, setelah kita bungkus pakai clay seperti ini, kemudian bisa juga langsung kita bentuk mulut bawahnya. Mulut bawahnya kita bentuk sama halnya seperti membuat tapel raksasa yang kemarin saya tutorialkan juga. Mulut bawahnya ini juga sama, agak miring, agak masuk ke dalam ya, agak masuk ke dalam supaya terlihat lebih bagus kalau dari samping sama dari depan. Dan juga mulut bawahnya jangan sampai sama dengan mulut atas. Ukurannya lebih kecil dari mulut yang atasnya ya. Kalau tapel binatang, mulut bawah tidak sama ukurannya sama mulut atas, lebih kecil mulut bawahnya ya. Oke teman-teman, cekidot. Ya, oke semeton. Ampuro kadang asik, Pak. Artinya begitu selesai kita bentuk mulut, langsung bentuk hidungnya ya. Hidungnya kayak gini, kadang asik soalnya ngai marah liwat. Terus kemudian bentuk mata. Matanya kayak gini ya. Matanya kayak gini. Kalau buat tapel binatang itu agak lumayan susah, karena kita semua tahu bentuk binatang itu kayak gimana nih. Bukan kayak tapel raksasa yang kayak waktu ini. Itu kan ada yang tahu bentuk raksasa, jadi agak gampang buatnya. Kalau untuk tapel binatang, kita harus membuat semirip mungkin sama binatang aslinya ya. Ya walaupun ada yang beda-beda sedikit, nggak apa-apa lah. Artinya kalau dari tutorial sekarang, ini tapel lembu.
tinggal ditambahkan kuping sama tanduk. Kuping sama tanduk. Nanti kita akan lihat hasilnya nih. Apakah mau seperti sampi, lembu, atau kebo, atau kuda apa kalau tadi nih. Oke, tutorial selanjutnya nih, Niki yang akan buatkan kupingnya sekarang. Oke, cekidot. Ada yang terlupa lagi satu nih. Kalau membentuk tapal binatang, nah, kan ini pipinya harus lebih lebar ya, biar kelihatan dari depan pipi, bentuk pipi. Kemudian dari sampingnya seperti ini. Terus dari hidungnya ini, kalau sampi itu kan agak gede hidungnya. Kemudian di sininya cekok. Bukan di sana. Agak cekok. Kemudian kembung ke pipi. Ya, contohnya. Ya. Kemudian sekarang kita lanjut buat kuping. Nah, artinya semeton iki kupingnya satu, nah baru jadi. Kupingnya kita buat simpel aja, seperti ini juga bisa. Jadi tinggal tambahkan tanduknya di sini ya, di sini ya, dua kanan kiri, kuping juga kanan kiri. Kita buat kupingnya lagi satu dan tanduk sedikit. Oke, sebentar nih, Niki sudah jadi kupingnya. Untuk sampingnya seperti ini, depannya kayak gini. Lihat nih, Niki ceritanya sampi atau lembu atau kebo. Nanti ini akan ada tanduknya di sini. Oke, setelah buat kuping jadinya seperti ini. Kemudian kita buat tanduk. Check it out. Ya, Niki nggih semeton nggih. Artinya Niki tapel lembunya atau sapi atau kerbaunya sudah jadi nggih. Mungkin kira-kira seperti ini jadinya. Nah, kalau di bentuk sedemikian rupa seperti yang tutorialkan tadi, mungkin jadinya kira-kira seperti Niki. Tapal sampi, kerbau atau lembu. Nah, juga bisa nih. Nah, mungkin kita akan review Niki ulang ya. Nah, dari awal pembuatannya bagaimana, terus prosesnya apa saja yang dibentuk. Oke, kita akan review ulang. Oke, sebentar. Nah, ya, kita review ulang ya. Tapalnya dari awal. Niki hasilnya seperti ini. Tapal boleh dibilang lembu, boleh dipakai untuk lembu, boleh dipakai untuk sapi, boleh dipakai kerbau, atau ya yang mirip-mirip lah bentuknya seperti ini. Ini prosesnya dari awal kita buat seperti sama halnya buat tapal tutorial sebelumnya. Kita pakai koran, kita beja-beja, pakai plaster kertas, kemudian kita bentuk sedemikian rupa, agak maju ke depan ya, maju ke depan. Bentuknya korannya itu, kemudian kita bungkus pakai clay. Kita bungkus pakai clay, kita bentuk
hidung sama mulutnya. Hidung sama mulut. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mulut atasnya agak lebar, mulut bawahnya jangan melebihi lebar mulut atasnya, ya, supaya terlihat lebih bagus. Kemudian kita bentuk gigi. Kalau di sapi itu giginya cuma ada gigi bawah aja. Tapi kalau mau ditambahkan gigi atas, nanti nggak mau sapi dia kayaknya jadinya. Bisa jadi dia kuda jadi udahnya atau kambing gitu. Karena sapi itu memang nggak ada gigi atasnya. Sapi asli itu nggak ada gigi atas, cuma gigi bawah aja. Kemudian setelah kita bentuk mulut, kita bentuk mata. Nah, alisnya ini kita buat melengkung ke atas kayak itu. Melengkung ke atas. Kemudian di sininya agak cekok ke dalam. Matanya agak masuk ke dalam sedikit. Biar terlihat lebih galak ya. Kemudian setelah itu pipinya, nah pipi kalau tampak depan, pipi jadinya seperti ini. Mulut, moncong mulut paling depan ini lebih kecil lebarnya dari pipi, biar kelihatan dia pipinya dari depan, ya. Biar kelihatan pipinya dari depan. Kemudian kita setelah itu kita bentuk kupingnya di belakang mata, kupingnya di belakang mata sejajar sama mata. Kemudian tanduknya ini bisa teman-teman kreasikan ya, bisa panjang, bisa bentuknya melengkung gimana gitu, terserah. Yang penting isi tanduk. Kemudian jadi bentuknya kira-kira akan seperti ini ya. Karena kalau membuat tapel binatang, kita harus mencari bentuknya semirip mungkin sama binatang yang kita buat, karena kita tahu bentuk binatang itu kayak gimana. Lain halnya kayak tapel tutorial saya yang sebelumnya, raksasa. Nah, ini dia. Tapel raksasa itu bisa bebas bentuknya ya, karena tidak ada yang tahu bentuk muka raksasa itu kayak gimana. Ya, tapi kalau binatang kita tahu kan, oh ini dah bentuknya mirip lah bilang. Kalau menurut saya ini sudah mirip sama sapi atau kerbau atau lembu. Kalau raksasa, ini yang kemarin tutorialnya bebas, teman-teman bisa berekspresi, mengeluarkan idenya bentuknya kayak gimana, bebas. Yang jelas saya udah kasih tahu, artinya menurut versi saya tutorialnya seperti yang di channel sebelumnya ya, di YouTube channel YouTube sebelumnya. Kemudian sekarang ini kerbau atau raksasa berkepala kerbau juga bisa dipakai ini. Kalau misalnya mau pakai kerbau juga bisa, tinggal kalau misalnya pakai kerbau aslinya kita tinggal potong lehernya ini, kita sambung ke badannya sini ya. Seperti itu jadinya kira-kira seperti ini tapel sampingnya. Oke teman-teman, untuk tutorial kali ini yang cukupkan sampai di sini. Kalau teman-teman mau mencoba silahkan, semoga berhasil. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa langsung datang ke sini juga bisa, atau tanyakan di sosial media juga bisa, di Instagram Tiang Kejijuat atau di channel YouTube Tiang Kejijuat juga sama. Oke, sekian dari Tiang untuk hari ini. Sukses semua. Om Santi 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 Om.